Assalamualaikum, it's me Lulu bersama saya di Ngaji Inspirasi. Oh, ketua Kopri ini kayak gini. Sakit batin, maju akan babak belur, mundur akan mati. Jadi menjadi ketua Kopri, link itu sangat banyak. Fun, food, fashion. Dan ini Tapi perasa ketika dimainkan dalam dunia organisasi, dia jauh lebih detail, lebih bisa menganalisis. Dosen saya itu ternyata PMI. tapi lebih dari keren. dulu memang saya mengagumi jenengan. Ya. Pulan bedoreng ya. Bukan ini, Ning kuning. yang memahami perempuan itu ya sebenarnya perempuan sendiri, laki-laki nyaman dengan laki-laki, maksudnya dalam harusnya kamu bisa membangun melalui perempuan, kamu dekat dengan perempuan. Tugasnya kader bagaimana? Bukan menentang senior. Ambil sikap. Ambil sikap, bukan menentang, Ambil sikap. Ya. Dia terlepas dari ketidaksejalanan ini tetap harus mempunyai adab dan etika. Itu yang harus di Kopri hadir untuk menghapus keterbelakangan tanpa menghilangkan kehormatannya. Wis keren. Buat story. Mindsetnya kamu tuh berubah. Bagaimana setelah sampean tuh ngawal dengan membantu Ira gitu. Oh, ketua Kopri ini kayak gini. Sakit batin, sakit pikiran, sakit hati. Apa itu deh? Kalau pengalaman organisasi selama ngawal Ira, apa yang sampean dapatkan? Bahwasanya maju akan babak belur, mundur akan mati. Jadi setiap kegiatan itu harus terlaksana, tidak ada yang tidak terlaksana. Gitu ya. Itu statement dari Ira apa gimana? Itu muncul ketika saya dengan Mbak Ira ini kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu inspirasi yang muncul. Setiap maju kegiatan. Kita babak belur, mundur kita akan mati. Apakah Saman sudah merasakan ketika ngawal Ira itu rumitnya bagaimana ketika di Kopri itu ya? Sudah. Apalagi kalau kasusnya perempuan yang banyak alasan ketika teman-teman lah, ada kegiatan gitu. Bukan alasan tapi ada problem yang lain. Gitu. Iya dek, saya paham karena saya dulu pernah di situ di IAS. Saya pertama menjadi ketua Kopri. Kalau sebelum saya itu bukan ketua Kopri, masih ketua 3 keperempuanan, bidang perempuan lah. Gitu. Bidang perempuan. Iya, keputrian ketua 3. Iya, kalau tidak salah ketua 3 pada waktu itu. Ketua 3 keagamaan. Bukan biro keputrian. Tapi sebelum itu ada deh memang ketua 3 sebelum saya. Baru ketika saya itu biro keperempuanan. Nah, setelah saya mau lepas, artinya mau demisioner sudah, tapi masih di kepengurusan itu berubah menjadi ketua Kopri. Jadi ketua Kopri pertama. Nah, disclaimer ini. Ketua Kopri pertama di IAS itu saya. Nah, di situ saya mempelajari teman-teman perempuan tuh ada kena digageri. Perempuan tidak bisa digageri. Ke situ tidak bisa, kabur kalau tidak. Ira itu kalau menurut saya dia masih mungkin dia mengikuti ritme saya. Saya selama ngader Ira di IAS, sebenci apapun sampean ke seseorang, apalagi ke senior, tetap hormat, adab, dan saya merasakan Ira mengamalkan itu. Gitu. Saya juga merasakan. Iya, Ira mengamalkan itu. Sehingga apapun yang terjadi dia kembali kepada framing kita. Saya kekeluargaan itu. Sekalipun pernah tersakiti, sebenarnya nggak ada orang itu niat menyakiti, nggak ada. Yang ada itu adalah ketidaksadaran seseorang yang ketidaksadaran itu menyakiti orang lain, dan itu yang perlu dipahami oleh adik-adik perempuan. Kenapa kok saya sebut adik-adik perempuan? Karena kalau adik-adik laki-laki selesai gitu. Kalau teman-teman sahabat tuh selesai konflik, habis itu wes mari selesai. Kalau perempuan itu bermain. Iya. Gitu. Nah, itu yang perlu dipahami saya rasa. Jadi itu ya. Terasa banget ya kesulitannya. Nah, sekarang pengalamannya Dek Eka sendiri ketika menjabat di Kopri. Apa? Tadi masalah kasus ya? Iya. Gimana?
masalah kasus yang di daerah Tukum itu yang bapak mencabuli anaknya, saya mengikuti penuh bagaimana prosesnya, dan saya didampingi oleh ketua umum saya, sahabat Icok, dan itu mencari informasi, kemudian mengikuti bagaimana proses persidangannya, kemudian kondisi anaknya yang ada di Polres, sampai dengan hari ini pun anaknya masih ketakutan. Berapa kali itu yang dicabuli? Satu kali? Tidak satu kali. Beberapa kali? Beberapa kali sudah sering. Ya itu yang menjadi miris. Kenapa ayahnya sendiri yang mencabuli? Jadi di situ kesan sampai selama menjabat ketua Kopri. Gak apa-apa dilanjut sambil dijawab. Melalui ketua saya Kopri menjadi ketua Kopri, link itu sangat banyak. Kemudian tawaran-tawaran apapun sudah masuk. Jadi barokahnya selain bisa mendewasakan, integritas naik, kemudian link itu juga sangat akses untuk karir itu sangat mendukung, cuman lagi-lagi pilihan. Tapi enggak apa-apa kan, bisa diorientasikan ke adik-adik nanti akses semacam itu. Jadi itu nanti tetap dijaga nomor kontak gitu deh. Itu karena kita nggak tahu teman-teman kita yang sekarang itu akan seperti apa nanti masa depannya. Berbicara strategi bagaimana kita itu nanti sejahtera, bukan cuma untuk kita sendiri tapi untuk adik-adik. Saya tidak bisa melakukan, maka yang harus melakukan adalah di bawah saya, termasuk DI, DK. Bagaimana penilaian teman-teman Kopri Lumajang secara karakter dan arah geraknya? Penilaian secara jujur nih ya. Penilaian secara jujur, mereka masih insecure ya. Insecure. Kemudian ini yang paling kurang adalah media untuk mempublik bahwasanya Kopri ini eksis. Sebenarnya jenengan juga sering mengatakan bahwa publish semua kegiatan, menunjukkan eksistensi kamu, tapi lagi-lagi memang kekurangan itu. Saya pun juga banyak kekurangan di situ, sehingga kurang terpublish bagaimana sih kegiatan Kopri itu sendiri. Gitu. Jadi kurangnya itu. Kemudian insecure secara pribadi masih insecure. Sebenarnya mereka sudah mempunyai public speaking yang bagus, kemudian mereka sudah cantik, kemudian juga memang sih budaya kapitalisme yang mengikuti tren hari ini tuh masih menjadi momok yang perlu diperangi. Contohnya hari ini ngetren baju. Mereka mengikuti. Jadi setiap fashion pasti diikuti. Setiap budaya fun food fashion. Fun senang-senang. Nah, itu aku dapat istilah itu dari sampean. Fun food fashion. Dan ini saya dapat dari senior Gema Palu. Apa itu Mbak Isna? Oh, Mbak Isna. Jadi itu dikonotasikan ke perempuan tadi. Ke perempuan. Jadi perempuan sekarang tuh interestnya ke situ ya. Fun food fashion. Menurut kamu itu salah enggak? Sebenarnya tidak salah, tapi salah ketika berlebihan dan apa ya, lupa untuk belajar, lebih mengutamakan hal-hal yang demikian lah gitu. Eksistensi kekinian itu deh. Karena perempuan itu kalau menurut saya, kalau saya berbicara masalah perempuan sama dengan pembuktian. Jadi perempuan tuh tipikal orang yang ingin selalu divalidasi. Ini bukan menghinakan ya, tapi ini berbicara konteksnya itu psikologi. Tapi kalau masalah keberperanan, ketika diadu perempuan dan laki-laki, secara kedetilan, kan perempuan makhluk perasa, itu ada plus minusnya loh. Perasa ketika disenggol dikit lagi gitu ya. Tapi perasa ketika dimainkan dalam dunia organisasi, dia jauh lebih detail, lebih bisa menganalisis, lebih bisa mengamati. Iya. Jadi saya mengatakan tentang perempuan itu tidak kemudian membicarakan perempuan itu ada sesuatu yang indah, tapi ada kekurangannya. Pun laki-laki juga begitu. Jadi konotasi perempuan menurut siapa, Mbak Isna? Itu ke fun food fashion. Itu budaya kapitalisme gitu.
laki-laki bukan menghinakan perempuan, tapi itu sebagai sebuah introspeksi. Nah, saya khawatir deh kalau terlalu menjelentrei perempuan yang sebenarnya itu perempuan kok dianggap seperti itu Iya, gitu. itu. Tapi sebenarnya itu analisis kita untuk kemudian memperbaiki diri. Itu yang saya pernah loh deh dibantai oleh dosen saya ketika saya mengatakan apa adanya tentang konsep gender. Gak seharusnya seorang akademisi itu begitu, bukan begitu. Karena kenapa? Konsep gender sampai sekarang itu masih menjadi pro kontra. Iya. Nah, kenapa kok menjadi kontra? Nah, saya sebutkan lah di sini loh yang menjadikan kontra gini-gini. Oh, dosen saya itu ternyata PMI. Iya. Amblas gitu aku. Saya pada waktu itu berbicara secara profesional dan objektif gitu loh. Ya, enggak temenan. Jadi dosennya tuh PMI perempuan. Kader Kopri yang hari ini masih insecure, ayo Insecure itu. Menurut kamu Dihilangkan. kenapa mereka kok insecure? karena kalian kurang yang namanya membaca buku. ya, karena hari ini di Lumajang, mohon maaf banget, bukan mengurangi Iya. rasa hormat saya terhadap kader-kader PMI Lumajang, tapi memang lebih kurang membaca kurang buku. membaca. Kemudian mendengarkan hanya satu pihak. Tidak mau fleksibel dengan Hmm, orang-orang yang punya kompeten iya. di bidang keilmuan mungkin ya. Gitu. Rata-rata hampir semuanya memang ini HP yang diandalkan itu HP. Memang ada sebagian orang yang bisa mendengarkan YouTube, dia bisa menangkap. Iya. Cuman tapi kebanyakan, ya mohon maaf ya Mbak ya, kebanyakan memang kalau dari HP mereka referensinya banyak sehingga kadang juga tidak terarah gitu. Jadi mendingan baca buku Aduh, aja. kesindir aku ini. Karena kenapa? Saya tipologi orang yang tidak suka baca. Oh, Saya gitu. suka denger. Masa denger? Enggak Jadi, apa-apa Mbak. saya suka denger. Belajar saya itu dari pengamatan deh, bukan dari baca. Seandainya saya baca mungkin lebih keren ya deh. Tapi lebih dari keren. dulu memang saya mengagumi jenengan. Iya. Iya. Bukan beda orang ya. Bukan ini, bukan apa namanya. Tapi memang saya mengagumi jenengan. Dari Iya. awal bertemu memang kok keren Mbak Lulu, ternyata Ning Lulu bukan Cia. Mbak Lulu lagi, Ning Lulu. Ning kuning. Nyai. Iya, itu bakat sebenarnya deh. Artinya untuk menangkap sebuah materi, pemahaman tanpa kita baca, tanpa kita membaca itu bakat-bakatan. Tapi akan lebih keren lagi, keren bukan keren, keren lagi dengan kita baca. Jadi hasanah keilmuannya itu keren gitu loh. Keren. Nah, saya itu kekuatannya di public speakernya, dan itu genetik dari keluarga saya itu keren semua, ngomongnya tuh keren. Padahal kalau kata suami itu, Samen tuh cuma bisa wawawa, katanya. Samen tuh tidak punya referensi kamu tuh sedikit, tak gitu kan sama saya. Samen tahu orang-orang itu yang membuat buku, ya kan, peneliti terus penulis yang membuat buku itu berangkat dari pengamatan, Bang. Mereka itu mengamati dulu. Nah, saya ini bentuk ilmiahnya adalah pengamatan, pembenaran sebenarnya. Aslinya enggak, tetap harus referensi itu harus memang ada, iya, biar lebih keren. Dia kadang kan ada tipologi orang yang dia ngomongnya biasa tapi dia substansial dalam segi referensi. Ya keren sih, tapi nggak keren banget, monoton akhirnya. Ada orang yang public speakingnya bagus tapi referensinya kurang. Keren sih tapi lucu, nggak substansial. Jadi akan lebih keren lagi kalau dua-duanya. Edukasi. Siap-siap. Ya, saya tidak menghilangkan atau tidak mendengar dulu titahnya dari Neng Lulu untuk ayo dipublish, tapi memang kekurangan saya di situ. Passionnya bukan di situ maksudnya. Meskipun Samen tahu kebutuhannya, Iya. passionnya bukan di situ. Meskipun tahu kebutuhan, karena saya sering lihat storynya beliau, nggak pernah melihat saya tuh eksistensi gitu loh, jarang gitu loh. Berbeda dengan teman-teman yang saya lihat.
itu kan mesti bereksistensi, sedang ngapain gitu. Kadang saya tuh merasa iri nang sampean Dek. Karena kenapa? Bagi saya orang yang nggak mau eksistensi itu adalah orang yang ikhlas. Kok iya Dek? Orang yang ikhlas. Jadi segala kebaikannya tidak ingin dilihat kan. Terlepas seperti apa sampean, tapi saya menilainya seperti itu. Selalu keren gitu ya. Padahal dia lo baik loh gitu. Tapi tidak ingin ditunjukkan. Kalau saya ingin menunjukkan kebaikan itu terlepas saya ono pengen dipuji, tapi tujuan saya adalah ingin mengedukasi. Kayak sampean ngocek. Kalau saya ngocek, wes tak buat konten sama saya supaya teredukasi, terinspirasi. Tapi sampean kan tidak memilih itu. Mungkin passionnya nggak di situ. Tapi kamu tahu kebutuhannya bahwa eksistensi itu mempengaruhi orang yang baca loh. Iya. Tahu, cuman kenapa saya tidak bisa seperti itu gitu. Iya, bukan passionnya deh. Nah, karena passion saya itu di media, sangat senang sekali. Meskipun kadang saya malu sebenarnya. Aduh, ini kelihatan sok sip-sip. Orang tuh lo belum tentu suka kan, seperti apalagi orang yang nggak suka sama kita. Tapi lagi-lagi karena menjadi passion, dan saya percaya orang yang melihat story saya, bacaan tulisan-tulisan saya, entah itu yang suka atau tidak, pasti dia terinspirasi. Meskipun tidak terinspirasi, ono sing masuk, message itu masuk, sehingga bisa dibilang mengedukasi. Dek Kang nggak bisa seperti itu, enggak apa-apa. Mungkin adik-adiknya diberikan pemahaman seperti itu. Iya, siap. Kemudian, nah ini yang masih tetap terdengung sampai sekarang. Kopri itu nggak butuh sebenarnya. Menurut sampean? Butuh. Karena perempuan itu, saya sering katakan waktu di Sinapata, kenapa sih harus ada kopri? Perempuan itu butuh wadah sendiri. Kenapa? Kenapa? Karena memang yang memahami perempuan itu ya sebenarnya perempuan sendiri, laki-laki belum tentu paham. Yang memahami perempuan itu adalah perempuan sendiri. Tapi banyak loh Dek di lapangan, perempuan itu lebih nyaman berkoordinasi dengan laki-laki. Ya apa itu? Ayo. Itu. Kadang saya juga berpikiran bahwasanya itu lupa akan hidup. Nyaman dengan laki-laki, maksudnya dalam konteks organisasi. Iya. Nyaman dengan laki-laki itu lupa hitohnya dia perempuan. Kenapa perempuan tidak dengan perempuan? Kamu melupakan hitohnya kamu sebagai perempuan. Kamu konconya perempuan, bukan laki-laki. Harusnya kamu bisa membangun melalui perempuan, kamu dekat dengan perempuan. Gitu. Jadi bagaimana kamu memanage, mengontrol diri kamu sendiri untuk kamu bisa dengan perempuan, gitu. Jadi harus ada wadah kopri sendiri. Itu wajib bagi saya. Bukankah dengan sampean mengatakan kenapa kopri itu dibutuhkan? Iya, karena itu menjadikan wadah perempuan. Berarti perempuan ini terbatas? Bukan terbatas. Gimana? Cuman lebih kepada mengayomi perempuan. Kamu kan membela perempuan, bukan membela laki-laki. Yang memahami perempuan ya tetap perempuan. Jadi wadah-wadahnya sendiri, bukan untuk mengintimidasi perempuan itu sendiri, tapi lebih baik kamu berkoordinasi dengan perempuan, karena yang memahami perempuan, konteks perempuan ya perempuan sendiri gitu. Bagaimana mengontrol diri kamu untuk bisa mengatasi problematika melalui problematika perempuan dengan perempuan, bukan dengan laki-laki. Gitu. Tapi statement ini setuju ya, bukan kemudian melarang untuk berkoordinasi dengan laki-laki. Tapi ketika persoalan perempuan termasuk di Kopri, yang utama terlebih dahulu diajak koordinasi ya perempuan. Kemudian kemudian pengembangannya bisa ke kader laki-laki gitu. Itu sifatnya pengembangan. Karena kenapa? Saya meyakini betul yang paham perempuan adalah perempuan. Betul sekali. Cuman kadang teman-teman lupa akan itu. Entah merasa tidak nyaman karena apa ya? Sifat perasaannya itu, karena kalau udah gesekan dikit udah nggak enak kan. Kalau sama laki-laki kan cepat selesai gitu. Kalau orang yang detail dan kritis memang dikejar itu deh, statement itu dikejar. Oh berarti perempuan itu terbatas ya sampai harus ada wadah tersendiri gitu. Tapi bagi dirinya sendiri sering ditanyain gitu ya. Iya. Masih ada ya. Masih ada. Kalau saya sudah nggak mau kaku. Karena kenapa? Bagi saya orang yang berstatement seperti itu dia hanya memposisikan
kader putri dan kader putra atau sahabat-sahabati secara general. Padahal sahabat dan sahabati ini memiliki karakter yang berbeda. Kalau persoalan memimpin, perempuan memimpin, laki-laki memimpin, iya memang, tapi ada sebuah karakter identifikasi di situ yang saya temukan bahwa memang perempuan itu butuh pendampingan. Kenapa? Ya terbukti ketika di cabang gregelan tuh perempuan, karena memang ada pendampingan khusus. Karena masalah perempuan itu kalau nggak perasa dia akan ditekan dengan menikah, dengan persoalan menikah. Ya berbicara menikah salah atau tidak? Enggak salah, tapi itu kan pilihan. Ketika dia sudah berorganisasi di PMII dan sudah tahu tawaran organisasi seperti ini, arah geraknya seperti ini, dan intinya kopri itu dibutuhkan, bukan kemudian mengintimidasi atau menghinakan atau menganggap perempuan itu adalah sosok yang lemah. Tidak, justru kelemah lembutan perempuan itu menjadikan plus kalau kita mau detail. Jujur saya itu betul-betul memahami tentang perempuan itu bukan ketika di kopri deh. Di kopri itu saya banyak bapernya. Nangis itu sering saya deh. Aduh kok gitu ya, gitu. Tapi saya tetap lanjut karena saya ingin ngabdi di PMII. Artinya saya itu banyak merasakan manfaat ketika saya berada di PMII, termasuk eksistensi saya sekarang juga di backup oleh teman-teman PMII. Oleh PMII tentunya tidak lepas dari yang namanya senior. Jadi sekalipun kita tidak sejalan dengan senior, tapi senior itu adalah orang yang menorehkan sejarah di PMI yang sebelum kita, dan itu sangat berpengaruh dan mempengaruhi kepada kita. Jadi kalau tidak sejalan dengan senior, istilahnya kita mengambil sikap. Siap. Bukan menentang, kita mengambil sikap. Itu bahasa yang sangat halus gitu. Kita mengambil sikap. Kenapa? Ya kita punya idealisme tersendiri, dan idealisme itu ya yang ngajarin senior. Jadi kadang senior itu jujur ya, saya juga kadang bumerang ya kita ngajarin idealis ke adik-adik. Ya, sekarang ketika adik-adik idealis, kita yang terserah. Nah iya kan, adik-adik kan dari dulu idealis, harus gitu. Nah ketika ada idealis, kadang kita yang terserang. Cuman seidealis apapun adik-adik, tetap adab dan etika itu tetap harus dijalankan. Kalau memang sudah tidak sejalan, saya rasa disampaikan apa adanya. Mohon maaf senior, kali ini saya kurang sependapat. Saya mohon izin untuk mengambil sikap. Saya sering loh dek ketika diskusi sama senior, ayo dek jangan kemana-mana dulu, kita diskusi. Saya jawab gini, repot saya kalau sama senior ini diskusi, ini repot. Ketika saya sudah tidak sejalan, artinya tidak sepakat dengan statementnya, yang mau bantai itu saya tuh tidak enak, karena saya mengutamakan adab. Jadi sing paling asik diskusi itu sama kader. Karena kader itu masih iya. Termasuk saya juga masih senior ngomong apa gitu Pak ya? Iya. Ya memang itu adab yang harus tetap ada deh, nggak bisa. Harus ada, karena kembali lagi berorganisasi itu ada etikanya. Seorang kader harus bisa memposisikan kalau dirinya kader. Tugasnya kader bagaimana? Bukan menentang senior. Ambil sikap. Bukan menentang, ambil sikap. Ambil sikap. Ya terlepas dari ketidaksejalanan ini tetap harus mempunyai adab dan etika. Itu yang harus dijaga. Karena lagi-lagi saya merasakan sekarang itu krisis itu deh. Krisis masalah etika. Kalau media itu sebenarnya sudah ada benih-benih. Sekarang kan ada mapaba, selamat ucapan itu ada. Cuman mau ndak mengkoneksikan itu, mengaplikasikan itu di dunia kopri. Memang tidak ada. Nah mungkin itu menjadi PR ketua kopri selanjutnya, untuk setiap ada apa-apa didengungkan di dunia media itu. Oke, harapannya dek untuk adik-adik kopri? Yang pertama, harapan saya memang kopri ini menjadi selalu pionir. Dari dulu memang semboyannya kita kopri harus pionir, kopri harus mandiri. Sebenarnya sudah mandiri, alhamdulillahnya. Kebanyakan kopri-kopri yang di Lumajang itu sudah mempunyai usaha masing-masing. Kemudian pionernya ini mereka masih insecure.
insecure. Insecure. Jadi Padahal- jangan insecure Iya, gitu. padahal kamu sudah cantik, sudah mempunyai integritas, tinggal kamu bagaimana tampil di depan. Kamu cantik, kamu berkualitas, kamu berintegritas, ayo kita tampil. Bahwasanya kita bisa. Siapapun itu ketua koprinya, saya pengen ada pesondet-sondet untuk kota kopri setelah sampean. Lanjutkan, tapi tetap Beretika, lanjutkan tapi tetap beretika. Perlu ya bersinergi dengan ketua kopri sebelumnya, perlu, sangat perlu juga. sekalipun tidak sejalan. Iya, sekalipun tidak sejalan, meskipun kita beda komisariat ataupun tidak sejalan dengan secara pemikiran ataupun secara apa, tapi tetap harus bersinergi. Kemudian yang paling penting adalah sinergi dengan pemerintahan. Jadi Itu menunjukkan bahwasannya Kopri ini peduli dan peka ada sosial. Nanasnya itu perlu sinergi dengan pemerintahan, dengan ormas yang lain, dengan rakyat, muslimat, HMI, Hati seperti itu. Tentu itu untuk hasanah keilmuan, pengalaman, dan itu juga bisa menjadi distribusi kader kan pastinya. Untuk adik-adik lah, akses seperti itu untuk adik-adik. Ya lagi-lagi kalau berbicara masalah akses itu konotasinya kan lebih ke materi, tapi itu perlu juga gitu loh. Janji-janji politik itu kan fungsinya begitu. Politik Kan begitu. Saya sebenarnya tertarik juga di politik, cuman saya tidak memilih di praktisnya. Saya lebih suka ngamatin gitu. Cek bebas. Kalau di praktis kan harus ada janji-janji yang bikin saya tidak idealis akhirnya. Itu pilihan lagi pilihan. Pengamat itu kan bebas mau ngapain gitu. Cuman ya itu tadi terbatas untuk masalah akses karena tidak dipraktis di politik praktisnya. Jadi itu lagi-lagi pilihan. Terakhir statement closing statement dari Dek Sahabati Eka, monggo. Untuk siapapun itu guys, teman-teman Kopri atau PMI terserah. Pesan saya memang Kopri hadir untuk menghapus keterbelakangan tanpa menghilangkan kehormatannya. Wis keren. Buat story. Kopri hadir Untuk menghapus keterbelakangan tanpa menghilangkan kehormatan. Wah, kehormatan tuh lengkap itu. Ada etika di situ, ada tawadu, ada harga diri. Ya, perempuan harus berharga diri kan, Dek ya. Benar. Ojo murahan. Makanya belajar dulu gitu ya. Artinya jangan buat janji dulu lah gitu. Ya. Kita pinter dulu. Kalau kita pinter, kualitas yang datang itu yang pinter juga dan berkualitas. Setuju Dek ya? Setuju, sepakat. Oke. Baik, terima kasih. Aduh, merinding aku ini. Terima kasih untuk kesediaannya Dek Eka. Saya yakin Dek Eka sibuk pasti ada. Karena ini sudah berapa? Gagal terus kan ya? Kita gagal. Saya yang nggak bisa, kemudian Mbak Dek Eka yang nggak bisa. Jadi ini adalah pertemuan yang insya Allah diridhoi oleh Allah karena kita diizinkan untuk bertemu. Terima kasih. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan oleh Dek Eka dan saya bisa mengedukasi adik-adik Kopri. Saya minta tolong sama Dek Eka nanti, ini senior sudah. Ya, siap. Minta senior. tolong ini di-share terlepas. Wah, lawang channelnya Mbak Lulu enggak, bukan itu. Tapi ini kita berbicara Kopri, saya minta tolong di-share ke teman-teman Kopri STKP tentunya. Kan pastinya Dek Eka masih up to date dengan adik-adik di Staibu, di STKP, di Anu itu. Saya minta tolong itu untuk dijadikan edukasi, untuk dijadikan inspirasi bagi adik-adik Kopri. Bisa ya, siap ya? Senior ini saya. Siap. Barusan jadi Najwa Shihab. Oke, terima kasih dari saya. Silahkan bisa di subscribe karena subscribe-nya kalian semua bisa mendukung channel saya. Kalau di subscribe saya itu semangat teman-teman. Kalau ada di subscribe saya tidak semangat akhirnya. Di like juga tentunya dan di komentari supaya kita tahu apa yang kurang dari kita gitu loh pembahasannya. Pastinya kan tidak semua apa yang kita katakan itu sejalan dengan orang-orang yang menonton di sana. Jadi itu dimatikan Dek. Oke wes ya. Terima kasih dari saya, gerakan aja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.